Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Dinana Putri dari kelas Manajemen B Genap dengan NIM 211066202124. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya pahami guna memenuhi tugas UAS pengantar manajemen. Langsung saja, materinya adalah tentang penggerakan atau actuating. Penggerakan sendiri adalah salah satu konsep manajemen yang sering digunakan. Konsep manajemen yang sering digunakan terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Baik, langsung saja pengertiannya. Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Ada juga pengertian menurut para ahli. Arifin Abdurrahman menjelaskan, penggerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja. Kemampuan atau seni untuk menggerakkan orang ini disebut kepemimpinan atau leadership. George Terry menjelaskan, penggerakan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dari beberapa definisi tadi, penggerakan dapat disimpulkan adalah suatu fungsi atau teknik yang mendorong untuk bergerak agar anggota organisasi bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggerakan. 1. Prinsip mengarah pada tujuan. Makin efektifnya proses pengarahan, akan semakin besar sumbangan anggota terhadap usaha mencapai tujuan. 2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan. Harapan tidak terjadi penyimpangan. Kebutuhan dapat dijadikan sebagai pelengkap, harmonis dengan kepentingan perusahaan. 3. Prinsip kesatuan komando. Menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif menjadi hal yang sangat penting bagi semua organisasi. Menurut Robin, komunikasi adalah sebuah pengiriman makna kepada orang lain berbentuk lambang, simbol, atau bahasa-bahasa tertentu sehingga orang yang menerima informasi tersebut dapat memahami informasi yang diterimanya. Menurut Louis Forsdale, komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal dengan aturan tertentu sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Menurut Brent DeRuben, komunikasi manusia adalah suatu proses di mana hubungan seorang yang satu dan yang lainnya dalam suatu organisasi atau dalam masyarakat, menciptakan, mengirimkan, serta menggunakan informasi untuk berkoordinasi dengan lingkungan dan sekitarnya. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan satu hal penting yang harus diberikan kepada para karyawan untuk membangkitkan semangat dan gairah bekerja mereka. Mukijat mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu pengertian yang mengandung semua alat penggerak, alasan-alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak. Menurut M. Manulang, yang dimaksud dengan motivasi adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga yang ada dalam dirinya yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Kesimpulannya, motivasi adalah suatu dukungan yang diberikan kepada seseorang yang menjadi penerima dukungan tersebut, sehingga mampu memberikan dorongan kepada orang tersebut untuk melakukan sebuah tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, kebutuhan manusia menurut Maslow. Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal maupun kebutuhan biologis. Kebutuhan keamanan dan keselamatan meliputi kebutuhan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam. Kebutuhan memiliki jiwa sosial dan kasih sayang, meliputi kebutuhan terhadap persahabatan, berkeluarga, berkelompok, dan interaksi. Kebutuhan terhadap penghargaan, meliputi kebutuhan harga diri, status, martabat, kehormatan, dan penghargaan dari pihak lain.
Kebutuhan aktualisasi diri meliputi kebutuhan memenuhi keberadaan dengan memaksimumkan penggunaan kemampuan dan potensi diri. Selanjutnya yaitu kerja sama tim. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan berkoordinasi mengenai sebuah pekerjaan dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dari semua pengertian mengenai kerjasama tim yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama tim merupakan cara paling efektif untuk bisa menyatukan seluruh karyawan dan melaksanakan tugas-tugas mereka untuk mencapai tujuan perusahaan dengan hasil yang lebih baik. Adapun perbedaan dari kelompok dan tim dapat dilihat dari tabel. Contohnya saja, kelompok belum tentu tim, tetapi tim pasti sebagai kelompok. Adapun manfaat membangun tim. Menurut Robert B. Murdoch dalam buku Team Building, 1. Sasaran yang realistik dapat ditentukan dan dicapai dengan optimal. 2. Memiliki komitmen saling mendukung satu sama lain agar tim berhasil. 3. Saling memahami prioritas sesama anggota dan dapat saling membantu. 4. Komunikasi bersifat terbuka. Diskusi cara kerja baru atau memperbaiki cara kerja. 5. Pemecahan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih memadai. 6. Umpan balik tim lebih memadai karena anggota mengetahui apa yang diharapkan. 7. Konflik diterima sebagai hal yang wajar dan dianggap sebagai kesempatan untuk memecahkan masalah. 8. Keseimbangan tercapainya produktivitas tim dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. 9. Tim dihargai atas hasil yang sangat baik dan setiap anggota dipuji atas kontribusi pribadinya. 10. Anggota kelompok termotivasi untuk mengeluarkan ide-idenya dan mengujinya serta menularkan dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. 11. Anggota kelompok menyadari pentingnya disiplin sebagai kebiasaan kerja dan menyesuaikan perilakunya untuk mencapai standar kelompok. Terakhir, anggota kelompok lebih berprestasi dalam bekerja sama dalam tim dengan tim lainnya. Itu tadi sedikit materi yang saya pahami dan dapat saya jelaskan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Materi ini dapat dilihat dan dipelajari langsung di akun YouTube saya, yaitu Rini Dinana Putri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.